Oke, selamat pagi. Bertemu lagi di channel saya di Tukang Review. Di video kali ini saya mengajak adik saya ya. Ini kita mau test drive pakai Livina XR tahun 2009 untuk melibas 4 kabupaten sekaligus di hari ini ya. Kabupaten yang pertama adalah Mojokerto, yang kedua adalah Jombang, yang ketiga adalah Kediri, yang keempat nanti kita sampai di kota tujuan, di kota saya, yaitu Kota Blitar. Saya minta tonton terus video saya supaya kalian tahu bagaimana medan yang nanti kita lihat. Oke teman-teman, ini kita sudah nyampe di bypass Mojokerto. Ini sementara kita nggak berani kencang ya, karena ini posisi medannya, jalannya ini banyak bergelombang. Tapi untuk Livina ini naikannya sangat nyaman sekali. Jadi meskipun jalan gelombang dia tetap stabil. Nih lihat, setir enggak perlu saya pegang. Ini dia enggak goyang sendiri ya. Jadi Livina ini sangat cocok untuk digunakan sama keluarga ya. Ini kenapa saya merekomendasikan mobil Livina? Karena satu, Livina itu tergolong mobil mewah ya, bukan LCGC. Terus yang kedua, iritnya pun konsumsi BBM itu tidak jauh beda dengan LCGC. Jadi kalau punya saya ini, entah punya teman-teman yang lain, Livina yang lain ya, kalau punya saya sendiri ini, jarak dari Mojokerto ke Blitar itu kalau dari rumah saya hitung itu sekitar 125 km. Tapi untuk konsumsi BBM atau mungkin BBM yang saya keluarkan, yang saya beli untuk BBM itu hanya 100.000 ya untuk Pertalite. Terus saya hitung-hitung dari jarak yang saya tempuh 125 kilo tadi, kalau saya teruskan dengan Pertalite 100.000 itu ketemu 1 kilo 1 liter sampai 1,18, jadi ketemu 18 kilo 1 liternya. Jadi mobil ini meskipun cc nya besar ya, ini tergolong besar jadi 1.500, tapi mobil ini sangat irit. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sekarang bingung nyari mobil keluarga yang sekiranya mobil bukan mobil kaleng-kaleng ya, terus mobilnya juga nyaman, terus juga irit ya, ini salah satunya. Ini saya rekomendasikan sekali. Mungkin untuk teman-teman jangan sampai berpikiran, mungkin banyak orang yang bilang Livina itu spare partnya mahal, terus servisnya juga mahal, pabriknya tutup. Jangan takut teman-teman, meskipun pabriknya tutup, spare part tetap ada, bengkel resmi juga tetap ada ya. Saya selama memakai Livina ini, alhamdulillah lah, ini belum pernah ganti apa-apa sama sekali. Cuman kemarin saya ganti link stabilizer yang roda itu ya, buat kemudi ini supaya tidak belok-belok kemana-mana kalau dipakai di jalan yang nggak rata. Itu kemarin saya beli online ya, itu hanya 55.000 link stabilizernya. Mungkin itu entah ori atau enggak, tapi saya beli di toko online itu sekitar segitu. Nyatanya juga kondisinya juga nggak ada masalah sama sekali. Jadi mobil ini tetap enak dikendarai ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyari mobil, mungkin yang memilih Livina, jangan takut untuk masalah spare part ya. Di toko online juga banyak contoh-contoh mobil yang sudah pabriknya sudah hilang lah di Indonesia, itu masih tetap ada spare partnya. Jadi teman-teman jangan sampai takut kalau mau meminang brand Livina. Oke, kita lanjut perjalanan.
konstruksi jalannya seperti ini, kecil, bergelombang, dan banyak truk muatan. Oke, karena ini jalur alternatif ya, jadi lebih dekat aksesnya, jadi otomatis jalannya itu sering dipakai orang. Ini ya tekstur jalannya. Kalau Glen Livina nyaman ini, ya nggak ada rasa sama sekali. Ya, tapi kita pakai kecepatan rendah lah, 20 km per jam ya. Sembari kita menemui jalan yang bergelombang seperti ini, pemandangannya di sebelah juga sawah-sawah guys ya. Jadi tidak menjenuhkan lah, meskipun kita melewati jalan yang gelombang seperti ini, itu sedikit kita ada hiburannya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen main ke Blitar ya, yang rumahnya Mojokerto, mungkin bisa lewat sini ya, tapi kondisi jalannya seperti ini karena kebetulan untuk akses dari Mojokerto ke Blitar belum ada tol ya. Jadi tolnya itu kalau sekarang itu masih sampai di Kertosono, jadi tambah lebih muter guys. Jadi kalau menurut saya, referensi saya ya tetap lewat jalan ini, meskipun jalannya bergelombang, tapi ya ini lebih dekat. Jadi ini sebentar lagi kita nyampe di pasar Moronjombang ya. Nanti kita bisa ambil nganan, bisa ambil juga lurus. Kalau nganan nanti kita melewati Pare Kota. Tapi kalau kita lurus nanti kita melewati Kandangan, nanti bisa menuju ke Krisik ya. Kita melewati jalan yang lebih ekstrim lagi di pegunungan ya. Jadi ini aksesnya jalannya kalau menurut saya ini bagus. Pokoknya dari sini nyampe Kandangan, nanti sampai Pare itu masih bagus jalannya ya. Jadi ini mungkin bisa jadi rute alternatif nanti untuk kawan-kawan semuanya. Tetap di test drive Glen Livina XR. Kondisi jalan agak sedikit macet. Kita pakai Livina macet-macetan. Oke, siap. AC-nya juga dingin, meskipun ini temperaturnya cuma 1. Tapi Livina ini bener, memang terkenal AC-nya sangat dingin. Itu saja sampai tutup blower dari AC adik saya sampai ditutup karena kedinginan. Ya ini ya teman-teman. Jadi kalau nganan itu kita arah Pare Kota, ini kita ambil lurus. Jadi kita lewat Kandangan Kediri. Ini pasar nih, ya, rame. Halo Ibu. Ya, ini saya bertemu dengan bis angkutan umum zaman masa kecil saya sampai dengan sekarang itu ada ya ini. Ciri khasnya Blitar ini bis Bagong ya. Ini trayeknya mungkin baru ya. Jadi ini ketemu di sini ya. Ini sekalian saya nostalgia. Saya dulu sering naik mobil bis ini teman-teman. Jadi ketika waktu sekolah naik ini ya enak sekali, menguji adrenalin. Ini untuk rutenya ya. Jadi ini tadi kita setelah lepas dari pasar Moronjombang, ini kita menuju ke Kandangan. Untuk jalannya itu bagus, jadi nggak ada gelombang sama sekali. Mungkin tembelan sedikit-sedikit tapi wajar. Jadi jalannya itu sangat enak. Habis ini nanti kita ke depan itu ada
Pasar Kandangan. Jadi kalau Kandangan itu sudah masuk di Kabupaten Kediri, teman-teman. Ya, nanti kalau kita ke kiri itu bisa ke arah Gresik atau Malang ke Batu ya, mungkin yang mau liburan itu bisa. Terus kalau ke Blitar, arah ke Blitar kita ngambil jalan yang lurus. Ini pembangunan musola. Perjalanan Anda aman, selamat datang. Amin. Terus ini ya, untuk gel Livina ini, untuk rasio giginya memang pendek-pendek teman-teman. Jadi dari mulai 1, kedua, ketiga itu rasio giginya memang pendek-pendek. Jadi dia enak dipakai di gigi panjang. Jadi contohnya di gigi 4. Ini saya dengan jalan pelan seperti ini pakai gigi 3. Karena kalau pakai 2 itu terlalu besar RPM-nya, jadi nanti malah membebani mesin. Jadi ini saya pakai gigi 3. Nah ini kita masuk di gigi 4. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya saya berinformasi saja. Jadi untuk gel Livina ini memang seperti itu ciri khasnya. Jadi giginya itu memang rasionya sangat pendek-pendek, tapi nyaman dipakai di gigi panjang ya. Ini dari tadi kita di belakangnya truk aja ini karena kondisi jalannya rame. Nah, ini kita bisa nyelip, ada spare ya. Kita masuk. Nah, ini kita sudah masuk ke Pasar Kandangan. Ya. Ini yang mau beli oleh-oleh, beli kerupuk, beli buah dari kota Kediri bisa mampir ke sini. Oh ditutup. Nah, kita pertigaan ini ambil kanan. Ini pasarnya guys. Pasarnya sebelah kanan. Jadi ini pasar ini mulai dari jam 1 pagi sudah buka ini. Saya pernah dulu pakai sepeda motor pulang jam 12 malam itu bareng sama orang yang jualan di Pasar Kandangan ini. Ini perempatan ya. Hijau, kita ambil yang lurus. Kawan-kawan ya, jadi banyak-banyak anak-anak muda yang ngopi itu banyak yang di sini karena ini ya posisi tahun sekarang banyak tempat-tempat menongkrong buat ngopi ya. Meskipun ini sekarang lagi pandemi, seharusnya sih kita harus social distancing. Nah ini kita menuju ke Pare guys. Jalannya enak terus ini. Nyampe di Tretek Pare ya. Tretek Pare ini kalau kita mau ke Blitar ini kita juga bisa lurus nanti ya, pertigaan depan ini. Itu kita juga bisa ambil ngiri. Kalau ngiri berarti kita melewati Pasar Sapi. Ya ini teman-teman, kalau saya lebih cenderung pilih ambil kiri sih, karena satu lebih cepat. Nah ini ya, wisata Gunung Kelut ya, depan itu kita ketemu sahabat kita gel Livina. Nah ini juga produknya Nissan loh, jangan lupa, jangan takut untuk teman-teman yang mau beli Nissan ya, yang katanya pabriknya tutup. Nih lihat nih, depan ada X-Trail, depannya lagi ada gel Livina. Karena ini mobil nyaman ya, mobil sultan ya orang bilang. Nah ini Pasar Sapinya ya teman ya, mobil sultan. Terus jangan lupa untuk kawan-kawan semuanya, kalau mengemudi, setiap mengemudi itu kita harus jaga jarak dari posisi mobil depan di mobil kita. Caranya
Ya, ini cara kuncinya. Ini cara trik jitu ini. Jadi kita harus menghitung. Pokoknya dari titik yang kita tuju dengan mobil itu kita hitung 1, 2, 3. Kita nyampe situ berarti itu titik aman kita. Dari jarak mobil dari kita dengan mobil depan. Ya. Oke, ini kita lurus terus kawan-kawan. Jalannya masih nyaman ya. Sampai di Teletek Pare ini kita jalannya tetap nyaman. Oke teman-teman, ini kita sudah nyampe di Jalan Raya Pare Jombang ya. Ini sampai di pertigaan tadi, setelah di Pasar Kandangan ini kita ambil ke kiri. Ini karena medan jalannya agak sempit ya, ini truk yang muat apa itu nggak tahu saya. Itu harus punya spare atau spek yang apa? Jarak yang aman untuk belok karena jalannya terlalu kecil. Nah ini setelah kita melewati jalur ini, nanti habis itu di depan itu ada wisata guys. Nah, ini wisata yang paling saya suka. Itu adalah wisata jeglongan 10.000 kalau orang bilang. Jadi kalau teman-teman semuanya lewat sini, saya minta pelan-pelan aja, nggak perlu kenceng-kenceng ya, supaya kaki-kaki mobil kawan-kawan semuanya tidak cepat rusak. Ini kita melalui jalan cor ya, jalan cor. Ini masih 100 meteran lagi lah, 200 meteran lagi lah kita melewati wisata jeglongan 10.000. Inilah wisatanya. Jalan ini banyak lubangnya guys ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau jalur di sini itu banyak alternatif. Itu contohnya ya, di atas itu kita ke kanan itu kita lewat Bura, kalau lurus berarti kita lewat Pelosok Klaten. Ini kita harus mengalah karena di sisi kiri ada jeglongan lubang yang dalam, jadi saya mau menghindarinya. Kita nggak boleh buru-buru ya kalau lewat sini ya. Kita harus sabar karena yang lewat ya seperti ini teman-teman. Truk-truknya muatan pasir ya, muatan bahan-bahan material seperti itulah. Apalagi ini kondisi hujan ya, nanti lebih parah lagi ini karena sekarang posisinya lagi musim kemarau ya, jadi cuma debu aja kan. Seperti ini jalannya. Pasti jalannya di sini ini apa? Antri karena ya mobil juga nggak mau kenceng karena juga mikir-mikir nanti tahu-tahu terot jebol. Taunya pengen jalan-jalan malah apes jalan. Nah itu guys, di depan kita menemui saudara kita Bel Livina ya. Kita kasih kode dim. Seperti ini guys. Tapi ini sebenarnya nggak panjang, cuman sekitar 1 kiloan mungkin ya. Ini yang lebih parah lagi di depan teman-teman. Ini paling parah di depan. Seperti ini jalannya. Ini saya pakai gigi 1, tidak saya gas teman-teman. Jadi biar mobil ini jalan sendiri, kita tinggal goyangin setir aja, tanpa perlu kita tahan. Karena kalau kita tahan nanti setir kita malah rusak guys. Jadi supaya kita tinggal mengarahkan aja. Itulah fungsinya ya. Jadi ini mungkin tips bagi teman-teman semuanya. Jadi kalau melewati jalan bergelombang, usahakan pada waktu ketika setir itu bergerak, semuanya itu jangan
steering itu nanti bakal rusak. Itu mungkin trik yang mungkin belum pernah orang tahu ya. Itu setahu saya seperti itu. Saya sudah memakai mobil 3 kali ya. Yang pertama adalah Kijang Cherry, terus Kijang Super, Grand Civic, terus yang keempat ini sekarang saya punya Grand Livina. Jadi saya melakukan sama. Jadi ketika waktu melewati jalan seperti ini, setir tidak pernah saya tahan. Saya cuma tinggal mengarahkan aja. Jadi kalau seperti ini contohnya di depan situ ya, setirnya bagaimana caranya itu seperti ini. Atau seperti ini. Nah ini kita tinggal seperti ini. Jangan kita tahan. Kita jangan prioritaskan lurus terus. Karena setir juga punya apa caranya sendiri untuk menyeimbangkan. Tinggal mengarahkan aja. Susah jalan kurang. Tapi jangan pernah nanti bahaya. Ya. Bahaya maksudnya apa? Nanti bisa merusak komponen yang ada di setir. Jalan seperti ini ya. Off-road, masuk off-road kalau musim hujan off-road. Oke, kita sudah lepas di jalan yang kurang enak ya. Ini sekarang lebih gak enak sedikit aja. Jadi agak enak sedikit. Moga-moga tahun depan ini jalannya segera dicor kayak tadi ya, supaya ketika waktu melewati jalan nanti mungkin teman-teman yang mau wisata Gunung Kelur, jalannya nanti bisa akses dan bisa mudah dan enak, nyaman. Selamat perjalanan. Kita sudah sampai di Pancus ya. Ini sementara kita putuskan untuk makan karena tadi kita berangkat dari rumah jam 6 pagi belum makan. Jadi sekarang kita makan dulu. Ayo ikuti terus video saya. Oke, setelah selesai ya. Ini kita barusan selesai makan. Jadi ini kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini kita sudah mencapai di Pasar Patok ya. Ini tadi kita makan menu pecel ala sopir truk. Jadi porsinya banyak. Oke, mari kita lanjut perjalanan kita. Oke, teman-teman, ini kita mencapai di Pasar Patok ya. Jadi ini arah jalan. Jadi kalau kiri itu kita ke arah Bengkulu. daerah Blitar ya. Di daerah Blitar ini yang paling dekat dengan Kediri adalah Srengat. Jadi Srengat itu ada wisata penangkaran rusa ya. Jadi nanti mungkin kita bisa melewati hutannya. Tapi hutannya tidak panjang kawan-kawan karena tempat wisata ya. Oke, terus aja ikuti perjalanan saya melewati jalur
tadi juga kita lihat ada pemandangan gunung, itu namanya kalau orang sini bilangnya itu Gunung Pegat. Kenapa dibilang Gunung Pegat? Karena gunungnya terpisah dengan satunya. Jadi kalau orang cerai berarti Gunung Pegat namanya. Ini kebetulan hari Sabtu ya, banyak bis dan travel, kemungkinan juga pada liburan. Jalannya sempit, terus yang lewat juga banyak. Jadi kita kalau melewati jalur ini, alternatif ini, kita harus hati-hati. Jadi ini jalur alternatif melewati alas Maluran ya. Jadi jalannya sempit dan banyak aktivitas warga. Nah, seperti ini kita harus gantian lewat. Kecil ya jalannya ya. Ini tadi yang saya bilang alas Maluran itu ada depan sini. Ini spot untuk istirahat ya. Kalau mungkin kawan semuanya nanti mau main ke gitar lewat jalur sini, jangan lupa mampir di alas Maluran sini ya. Ini untuk drainasenya minum es. Sudah nyampe di Garum. Ini satu kecamatan di di Kabupaten Blitar. Ini sudah dekat di rumah saya guys. Tapi ini saya mau ngisi BBM dulu karena dari berangkat tadi belum tak isi sama sekali ya. Ini sisa bensin kemarin, pulang kemarin. Kita isi pertalite aja.
Ini sudah memasuki di kecamatan saya ya, di Kecamatan Talun. Medan yang kita lewati seperti ini, dan ini kita ketemu sama kembaran mobil saya. Dan ini Livina XR ya. Ini saya beri kode DIM, jadi ini tandanya kalau kita ini sehobi. Jadi kita hobinya sama, senang pakai Livina XR. Jadi untuk teman-teman semuanya di sini yang sekarang lagi cari-cari mobil dengan budget mungkin di antara 60 sampai 70 juta, jangan lupakan atau mungkin jangan lewatkan melihat atau meminati Livina XR ya, karena mobil ini bener harga BPJS, harga murah tapi kualitasnya sultan. Oke teman-teman, itu saja. Nanti habis ini saya sudah nyampe rumah, bisa kangen-kangen sama teman-teman ya. Perjalanan saya melalui dari Mojokerto sampai dengan di Blitar, di kota tempat kelahiran saya. Untuk teman-teman minta tolong, kalau melihat video ini mungkin merasa cocok, bisa di subscribe, di like, dan komen di channel saya. Terima kasih, selamat bertemu di video-video saya selanjutnya.